Shalom GP, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita bisa berkumpul di tempat ini untuk ibadah gerakan pemuda. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, tapi berkat Tuhan tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Untuk mengawali ibadah kita pada petang hari ini, mari kita berdiri dan juga menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Tetap dalam keadaan berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya bersatu atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Berkati ibadah pemuda hari ini dari awal hingga akhir, biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Walaupun kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya Engkau hadir pada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat bait 1 dan 2.
sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri hadirat-Mu lewat pemberitaan firman yang akan kami dengarkan bersama. Pimpinlah kami, sertailah kami, dan biarlah hanya suara Tuhan yang akan memimpin kami dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Yang beginilah firman Tuhan. Tapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua mengucap syukur karena pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Surat Yakobus, bacaan kita pada kesempatan malam hari ini, memberikan nasihat tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada beberapa hal yang ditulis di situ. Kalau kita melihat bacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-12 bicara tentang sumpah. Bagi orang percaya, sumpah itu bukan merupakan satu-satunya, bahkan mungkin bukan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan. Mengapa demikian? Hal yang terpenting adalah kejujuran dan kebenaran, serta kesaksian yang sungguh-sungguh jujur, kesaksian yang sungguh-sungguh dilakukan oleh orang percaya, seharusnya sudah merupakan hal yang bisa menyampaikan kebenaran. Hal kedua yang kita lihat di ayatnya yang ke-13, pergumulan, penderitaan, tantangan seharusnya membuat orang percaya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh seharusnya menjadikan orang percaya di saat sedih, di saat bergumul, sesak di hati, maka orang percaya harus datang menghampiri hadirat Tuhan. Hal lain yang kita lihat, sebaliknya, jikalau kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bergembira, dalam keadaan hati yang sedang berbunga-bunga, maka orang percaya juga harus datang menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-14.
penyembuhan penyakit. Kita melihat di situ bagaimana jika seseorang di antara kita, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami pergumulan, atau teman kita mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesusahan, maka kita, apa yang harus kita lakukan agar teman kita memperoleh dukungan dalam kehidupan mereka? Di sini sakit penyakit bukan hanya sakit penyakit secara fisik, tetapi juga secara rohani. Dan ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-15, bicara tentang iman. Orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita malam hari ini kita belajar bahwa sebagai orang muda, sebagai orang percaya dan beriman kepada Kristus, kita diajak bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya membaca firman Tuhan, kita semua diajak untuk melakukan dengan sungguh-sungguh iman percaya kita. Atau kalau saya boleh menggarisbawahi, kita harus sungguh-sungguh mempraktekkan iman percaya kita. Sebagai orang muda, acap kali kita melakukan, kita berbuat dalam pelayanan seolah-olah hanya sebagai pelengkap iman. Contoh misalnya ada rekan kita yang sakit. Kita sebagai orang muda, kita sebagai teman dalam satu persekutuan bersama-sama dengan Allah, kita hanya mengatakan, ya si A sakit, tanpa ada tindakan atau kepedulian yang lain. Atau acap kali sebagai orang muda, kita sering, kita ini seperti profesi pengacara, pengangguran banyak acara. Walaupun kita tidak mempunyai aktivitas apa-apa, kalau kita diajak pelayanan, diajak kunjungan, diajak latihan paduan suara, selalu punya 1000 alasan, selalu punya 1000 dalil. Ada aja alasan yang seringkali diungkapkan sebagai orang muda. Tidak heran, dalam kegiatan pemuda, karena kealasan-alasan yang dibuat-buat, ya saya beri tanda kutip, dibuat-buat karena hanya sebagai alasan saja, ibadah kaum muda, ibadah Pelkat GP tidak ubahnya seperti ibadah PKB. Yang saya rasa semua sudah tahu berapa orang yang hadir dalam ibadah PKB. Tidak ubahnya seperti ibadah GP. Tak aneh juga dalam pelayanan kita sebagai orang muda, kita jarang menjumpai pelayanan misalnya dalam bentuk paduan suara atau kor. Tapi dalam pelayanan pujian yang ada, yang sering muncul adalah pelayanan pujian solo, atau duet, atau paling banyak adalah kuartet. Yang jadi pertanyaan kita bersama, mana pemuda-pemuda yang lain? Mana yang pemuda yang seharusnya heboh? Mana pemuda yang seharusnya mempunyai kegiatan-kegiatan yang luar biasa? Kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi pelkat-pelkat yang lain. Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Mengapa itu bisa terjadi? Mari, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama introspeksi diri. Pemuda adalah tiang gereja di masa depan. Berdiri tegaknya gereja ditentukan oleh pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang beriman dengan sungguh-sungguh dalam komitmen hidup dan pelayanan di hadapan Tuhan.
Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, sekali lagi ingat, di sini pemuda dipanggil bukan hanya mempersiapkan diri sendiri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua, tetapi kita orang muda juga dipanggil untuk mempersiapkan orang lain untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Di luar sana banyak orang muda yang sakit, baik secara fisik maupun secara rohani. Banyak orang muda yang bergumul dengan berbagai hal. Putus asa, narkoba, tidak punya pengharapan masa depan, dan berbagai-bagai persoalan. Di sisi lain, orang percaya dipanggil juga bukan hanya mempersiapkan diri sendiri, tetapi kita, orang percaya, terlebih orang muda, juga harus mempersiapkan orang lain untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Nasihat Yakobus ini amat penting, karena untuk mempersiapkan diri dan dipakai oleh Tuhan untuk juga mempersiapkan orang di luar diri kita sendiri. Orang muda dipanggil untuk menolong mereka yang mungkin saat ini sedang terpuruk, sedang dalam pergumulan dan berbagai persoalan. Orang muda dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, menjangkau orang lain, agar bukan hanya dirinya yang akan mendapat atau diam di dalam kerajaan Allah, tetapi orang muda juga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Allah agar orang lain juga memperoleh keselamatan. Nasihat Yakobus ini amat penting karena untuk orang muda harus terus-menerus mempersiapkan diri, harus terus-menerus rela dipakai oleh Tuhan. Minimal kita harus mendoakan mereka yang dalam keterpurukan karena berbagai hal dan berbagai persoalan yang dialami oleh orang muda. Orang muda tidak boleh tidak peduli, orang muda tidak boleh acuh, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan masa depannya sendiri. Tapi orang muda juga dipanggil untuk peduli, membuka mata hati, dengan kita senantiasa boleh melipat tangan kita, berdoa untuk mereka, dan juga harus mau merangkul mereka dalam tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus ini juga mengingatkan kita agar dalam kehidupan sebagai orang muda, kita harus selalu mengarahkan hidup di masa muda kita ke arah yang tertuju kepada Kristus. Dia akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kita harus fokus mengarahkan seluruh kehidupan kita. Kita harus fokus mengarahkan seluruh tindak tanduk dan perbuatan kita untuk semakin dekat dan semakin bergantung kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita bersama, sudahkah itu kita lakukan sebagai orang muda? Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan memuji Tuhan untuk menyambut firman-Nya dengan GB 284.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Bapa yang senantiasa boleh menghidupi, yang senantiasa boleh menjadi sandaran dalam setiap langkah juang kami sebagai orang muda. Saat ini kami sungguh mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami rasakan, untuk setiap perbuatan Allah yang boleh kami nikmati sebagai orang muda. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau datang menghampiri hadirat-Mu untuk kami rindu memperoleh bimbingan tuntunan kasih Tuhan dalam kegiatan kami sebagai orang muda, dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, saat ini kami sedang berjuang untuk masa depan kami. Oleh karena itu, kami mempertaruhkan semua hal kegiatan kami yang saat ini kami lakukan, biarlah ada dalam tuntunan dan bimbingan kasih-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh menjadi orang muda yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama dengan orang tua kami yang menopang kehidupan kami. Tuhan, tolonglah berkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kekasih kami. Berikan mereka sukacita, berikan mereka berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau datang bersama dengan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau sudah menghadirkan bangsa dan negara Indonesia ini di tengah-tengah kehidupan kami secara global. Oleh karena itu Bapa, kami mau menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami. Pakailah mereka agar mereka mampu menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh berhikmat, menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa dan negara ini menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama rekan-rekan kami yang seharusnya duduk bersama-sama dengan kami saat ini. Namun kami tidak mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu Bapa, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah ketidakhadiran mereka bersama-sama dengan kami, Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama dengan program GP. Tuhan berkati setiap program yang sudah kami canangkan, dan biarlah program GP yang sudah kami canangkan hanya untuk berkat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama ibadah sepekan. Biarlah Tuhan boleh menolong ibadah-ibadah yang dilakukan anak-anak-Mu saat ini, baik yang dilakukan di gereja maupun secara virtual. Biarlah semuanya tetap membangun iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah GP. Apapun yang boleh kita lakukan, biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, biarlah tetap dalam genggaman kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, doa yang kami mohon kehadirat-Mu, doa yang jauh dari sempurna, dan biarlah doa ini Tuhan yang akan menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 433. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku diri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kena. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan dan berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat bersama-sama beribadah saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian 284. Seperti Tuhan memberi padamu Dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita orang muda di tempat ini sampai selama-lamanya.